Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5B, gimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Aufiana. Kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran kelima. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amin. Nah, anak-anak, supaya anak-anak semuanya lebih semangat dan semuanya pada siap untuk belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Lagunya diikutin ya. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak gimana setelah menyanyi? Semuanya sudah pada siap kan untuk belajar? Anak-anak, mari kita belajar. Materi yang pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu adalah kalian bisa melihat gambar di bawah ini ya. Kita perhatikan apa yang terjadi pada gambar di bawah ini. Peristiwa apakah yang terjadi pada gambar tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul. Peristiwanya yaitu kekeringan air, tidak ada hujan, dan juga dilihat di situ pun pepohonan pun tidak bisa tumbuh karena tidak ada hujan yang turun. Jadi yang terjadi adalah peristiwa kemarau ya. Terus menurutmu di daerah kamu apakah pernah mengalami peristiwa seperti ini? Kalau di Serang sih alhamdulillah tidak ada ya anak-anak ya kalau di daerah kita. Tapi kalau PLN mati listrik udah sering ya. Tapi tidak sampai terjadi kemarau panjang seperti gambar di bawah ini. Lalu apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa seperti gambar tersebut? Yang dapat kita lakukan adalah yaitu yang pertama, pompanisasi dan pipanisasi bantuan yang digunakan untuk menarik air dari sumber-sumber yang ada, baik dari sungai maupun dari mata air. Yang kedua, membangun embung. Embung adalah penampung air. Program ini untuk kelompok tani guna menampung air di musim hujan. Lalu yang ketiga, membangun sumur dangkal atau sumur bor. Di lahan-lahan yang mengalami kekeringan, sumur bor ini dalamnya bisa mencapai 60 meter. Ini cukup membantu dalam mengatasi kekeringan. Anak yang Ibu jelaskan tadi itu hanya beberapa saja ya, beberapa cara mengatasi untuk daerah yang mengalami kekeringan atau kemarau. Anak-anak, tadi kan kita sudah belajar dari gambar yang tentang kemarau panjang, yang kekeringan itu. Lalu selanjutnya materi yang kedua yang akan Ibu sampaikan yaitu kita membaca bersama-sama. Ayo membaca, judulnya adalah Tari Suling Dewa. Anak-anak bisa ikuti Ibu membacanya ya. Kalian bisa baca teksnya ada di bawah ini. Anak, teks yang di bawah ini masih berkaitan
masih berkaitan dengan air, dengan kekeringan. Mari kita baca bersama-sama. Tari Suling Dewa. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu banyak kegiatan manusia yang terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Anak-anak itu yang dilakukan masyarakat Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat ketika musim kemarau. Mereka meminta hujannya dengan cara tarian, melakukan tarian. Tariannya itu namanya tari suling dewa. Itu adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Tapi kalau kita biasanya orang Islam, ibu juga pernah melakukan sholat, namanya sholat istisqo. Kalian pasti pernah dengar, sholat istisqo itu adalah sholat untuk meminta hujan bagi umat muslim. Ibu pernah melakukannya waktu SMA saat musim kemarau, dan kita sholat berjamaah bareng-bareng di sekolah, di lapangan, bersama teman-teman ibu yang lainnya juga. Tapi kalau di daerah Desa Bayan Lombok Utara ini, mereka melakukannya dengan tarian suling dewa ini. Nah, begitu ya anak-anak, begitu beragamnya di Indonesia. Ada yang meminta hujan, ada yang memintanya dengan tarian atau dengan ibadah, dengan doa ya. Anak-anak, tadi kan kita sudah membaca bersama-sama tentang tari suling dewa untuk meminta hujan. Nah, begitu ya anak-anak, seni tari di Indonesia itu berkembang begitu banyak dan beragam ya. Tarian di daerah itu menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah tersebut. Nah, anak-anak, ibu akan memberikan contoh tarian-tarian dari daerahnya masing-masing. Di Indonesia kan ada 34 provinsi, terbagi menjadi 34 provinsi. Ibu akan memberikan contohnya satu daerahnya, satu provinsinya, satu tarian ya. Kita simak ya. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara,
tadi kan sudah melihat berbagai macam jenis tarian dari 34 provinsi di Indonesia. Nah, anak-anak, setiap tarian itu mempunyai pola lantai. Apa sih pola lantai? Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara penari dalam berpindah, bergerak maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Kan namanya seorang penari tidak mungkin diam di tempat begitu saja ya. Tidak mungkin diam di situ saja. Pasti ada bergeraknya. Nah, bergeraknya itu ada namanya pola, disebut pola lantai. Nah, ada berbagai macam pola lantai yang khususnya di tari sedati dari Aceh. Nah, anak-anak bisa lihat 7 pola lantai tari sedati dari Aceh. Karena berbeda tarian, berbeda juga pola lantainya ya. Yang pertama ada pola langkah lurus. Yang kedua, pola lantainya yaitu pola langkah segi 4. Lalu yang ketiga, pola langkah bentuk U. Yang keempat, pola langkah bentuk zigzag. Yang kelima, pola langkah bentuk S. Yang keenam, pola langkah segitiga. Dan yang ketujuh, pola langkah segi 4 silang. Ibu berikan contoh ya, kan kalau di gambar situ hanya contoh pola lantainya saja, tidak ada penarinya. Nah, supaya kalian lebih tergambar lagi maksud dari pola lantai itu seperti apa. Nah, lihat ada tari saman dengan pola lantai garis horizontal, tari pendek dengan pola lantai garis lengkung ke depan, ada tari sekapur siri dengan pola lantai garis lengkung ke depan, lalu ada tari piring dengan garis lurus segi 4. Anak tadi kan kalian sudah belajar tentang pola lantai ya. Semoga kalian memahami apa itu pola lantai. Kan tadi sudah diberikan contohnya juga ya. Nah, tarian juga kan menggunakan iringan kan. Iringan itu adalah salah satu unsur dari pertunjukan tari. Iringan tari ada yang berasal dari tubuh manusia. Ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik yang dimainkan. Iringan tari yang berasal dari tubuh manusia misalkan menggunakan tepukan tangan, hentakan kaki, suara-suara dari mulut, siulan atau nyanyian. Iringan tari yang menggunakan alat musik ada dibagi menjadi dua, yaitu musik tradisional dan ada juga yang menggunakan alat musik modern. Materi yang terakhir yaitu tentang alat musik tradisional. Nah, di bawah ini contoh alat musik tradisional yang biasa digunakan untuk iringan tarian ya. Anak gambar di bawah ini itu adalah alat musik tradisional, ada gong, ada kayak kendang, dan yang lain-lain. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, tadi kan kita sudah belajar betapa banyaknya keanekaragaman tarian di Indonesia. Kita sebagai anak Indonesia patut melestarikannya. Kita patut tahu berbagai macam tarian yang ada di Indonesia supaya tidak diklaim oleh negara lain juga punah. Mari kita melestarikan kebudayaan kita, keragaman budaya, tradisi yang ada di Indonesia. Anak-anak, semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat ya, dan kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.